datang dan juga kami ucapkan haturkan kepada bapak-bapak dan ibu semua yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih kepada ibunya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siang ini memberikan cuaca bagus, suasana yang saya juga senang sekali karena saya bersama di sini. Saya kemudian hadiahnya dengan sangat berterima Pak Dendi, kemudian yang terutama Mas Bunotol. Jadi teman-teman sekalian, saya sangat senang sekali karena betul-betul siang ini kita reuni. Seperti dengan Kang Rea sudah berapa tahun kita tidak ketemu ya, kalau kita tidak ketemu. Jadi siang hari ini kita betul-betul akan melakukan reuni sambil kita nanti belajar bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi saya mohon maaf seandainya dalam acara ini nanti ada hal yang mungkin tidak diperkenankan. Tapi bagaimana tujuannya dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk kita kembali bisa meramaikan sastra di Kota Semarang. Mudah-mudahan kalau ini memang bisa dilaksanakan, ini akan kita laksanakan nanti setiap tahun sekali. Jadi kita nanti bisa bekerja sama dengan OE Mas Bayara, kemudian dengan komunitas-komunitas lain di Semarang. Beda sastra tahun itu sendiri memang mengadakan kegiatan yang tidak terlalu besar. Biasanya kita hanya melakukan kegiatan perpusda atau perpusmas atau perpuswil. Yang acara tahunan acara bebas sastra yang cukup besar biasanya kita selenggarakan 4 tahun sekali memperingati hari lahirnya Akademi, yaitu dengan tajuknya Didu Kita Nanti. Acara ini akan kita selenggarakan lagi pada tahun 2028 nanti. Biasanya acara ini kita selenggarakan 3 hari. Jadi ada banyak sekali yang bisa mengisi, monggo Mas Adi nanti kalau bisa mengisi acara nanti
bermanfaat sekali. Saya kira mungkin marilah kita bersama-sama bergembira siang hari ini bertemu dengan teman-teman sahabat, saling sapa, saling berkabar. Moga-moga acara ini benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Bambang, yang terhormat juga narasumber dalam kegiatan ini, dan lain-lain. Yang terhormat Ketua yang merupakan waktunya untuk pada kegiatan ini, Mas Hari Bustaman, yang saya hormati Mas Hari Bustaman, Ketua Sanggar Raden Saleh yang berdiri pada tahun 70-an, yang terhormat juga teman-teman sekalian yang tidak mungkin kami sebutkan satu-satu. Ada yang datang dari Ungaran, dari Bojonegoro, terima kasih Ibu. Dari Jogja ada, terima kasih. Kemudian dari Meranggen ada, dari Meranggen. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama menghadiri acara reuni Pasca 2025, dan dalam reuni ini ada kegiatan peluncuran novel Kolam Susu karya Bukit Bambang, kemudian 2 tahun Bengkel Sastra ke-9. Kita berharap mudah-mudahan dalam reuni sastra ini kita bisa saling bersilaturahmi, saling tukar informasi, memperluas jaring yang mudah-mudahan bermanfaat bagi upaya peningkatan aktivitas dan kreativitas berbudaya. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sutis Bambang didampingi oleh Bapak Purnoto Sapari dan Ibu Yanti untuk memotong tumpeng. Dipersilakan. Oke, sekali pada di sini hadir Mas Sosial Mas, ada Mas Dea memotong para sesepuh senior sastra dimohon untuk bisa mendampingi acara Mas Hari Bustaman, Mas Purnoto Sapari, Mas Peter. Ada lagi para
kolam susu. Kemudian kita akan lagi bersama-sama mendengarkan Mas Boya. Saya kira mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya carikan tempat. Alhamdulillah sambutan tapi ditinggal Mas Gunung nganggur itu. Jadi Mas saya minta tumpang saya boleh. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya lah usul Bapak atau belajar sastra atau teman-teman yang lain di sini sudah tidak perlu lagi sambutan. Tidak perlu lagi kesaksian dari siapapun, pernyataan dari siapapun, karena sudah melakukan banyak hal bertahun-tahun. Jadi saya kira apa yang disulis berikut teman-teman Fakultas Sastra Taman Maluku lakukan itu sudah kesaksian yang nyata yang tidak perlu lagi disaksikan oleh orang lain, termasuk oleh saya yang sangat fakir ini. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya. Demikian pidato Fatimah Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara Nuwun sewu, kamu saking Bojonegoro langsung datang sekarang dari Malai Bagio. Utang ya, apa? Ngerti 9 tahun, bisa tahun gitu. Bengkel sastra. Kok bilang mangke kok? Atur kamu sastra coco-coco, boten menani kembali pun tutup. Amargi menika dadakan boten latihan boten nopo. Yo
Dua, kau
Maluku. Terima kasih. Oke, selanjutnya ulasan akan disampaikan Mbak Imania dari Dekasen. Monggo Mbak Imania. Kemudian saya membaca halaman demi halaman, saya bisa di
perempuan di dalam novel ini. Perempuan yang mempunyai kelas sosial menengah ke atas atau termasuk berjuis gitu ya, karena perempuan-perempuan yang ada di dalam kolam susu ini mempunyai tingkat ekonomi dan finansial yang tinggi, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam cerita itu juga mencerminkan kelas sosial yang mereka
soalnya. Setuju. Oke. Tapi jangan lupa apa itu ya, itu sebenarnya luar biasa. Kenapa ya Bu, ini kalau nggak ada pembahasan saya juga bingung ya. Iya. Pembiaran. Berapa lagu? Itu ya saya pikirkan ketika saya baca. Jadi mempermasalahkan ini padahal si tokoh istri yang pertama itu sudah mengalami sakit. Apakah ketidakmampuan seorang perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis seorang laki-laki membuat laki-laki itu berhak untuk melakukan poligami? Kan kalau feminis begitu Bu ya, dalam kerangka pemikiran feminisme, karena menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu kan seharusnya saling melengkapi. Ketika sang istri maupun sang suami sakit, seharusnya tetap setia gitu ya. Tapi di dalam novel ini bertemu tokoh perempuan yang kedua, yaitu Yeye. Jadi tadi yang istri pertama namanya Nur, laki-lakinya Rebeksa, istri keduanya namanya Yeye ya. Ketemu dengan Bu Yeye ini yang dari tampilannya pasti Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira kalau jadi istri kedua itu tampilannya bagaimana Bapak Ibu, dari fisiknya kira-kira. Oke ya, oke. Dari wajahnya kalau kira-kira kalau misalnya Pak Ignatius itu Pak Ibu Sapari mau istri kedua akan mencari perempuan dengan tampilan seperti apa Pak? Gemuk. Kebetulan punya tetangga dan dia istri kedua, tapi ternyata dia tidak lebih cantik daripada istri pertama. Jadi itu menghilangkan juga. Oke, pangeran siapa sih? Ada aja, ya Pak. Boleh ada aja. Masih ada ya? Ada. Ini dulu ya. Kalau yang Ada juga tetangga Pak Gunova yang istri keduanya itu tampilannya tidak secara fisik tidak lebih baik daripada istri pertama. Berarti kadang-kadang istri kedua ini sebagai pelengkap gitu ya. Artinya apa yang tidak ada di istri pertama dan ada di perempuan kedua itu kan yang dicari laki-laki. Apakah itu perhatiannya atau yang lain. Tapi
Soal juga duduk bawah. Tahu kata BC itu poligami Pustaka Jaya. Kumpulan cerpen, tapi dalamnya ada satu cerpen judulnya spesifik poligami. Di dalam cerpen tersebut itu juga menjelaskan bahwa meskipun terjadi poligami, bagi sisi perempuan itu sesuatu yang sangat menyakitkan, baik itu perempuan pertama maupun bagi perempuan yang kedua. Tapi ini tidak saya lakukan di dalam novel ini, tapi mungkin setelah ini Bu Sulis bisa memberikan sudut pandang dari Bu Sulis supaya lebih adil. Nanti saja demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi luar biasa Bu Sulis Bambang dengan novel Tulang Susu. Bapak Ibu harus membacanya, terutama untuk Bu Sulis Bambang dan Tulang Susu. Terima kasih Mbak Imania. Jadi memang saya bukannya menganut poligami, tapi seandainya suami saya mau beristri lagi, umpamanya ya, umpamanya kalau mau beristri lagi, berarti saya tidak masalah. Ya Mas, saya tidak akan marah, tidak akan nulis tapi itu rasa tadi. Kalau saya, jadi bagi saya, karena menurut saya yang namanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jadi beberapa buku saya memang bercerita tentang masalah poligami, dan saya menganggap bahwa perempuan yang suami yang beristri lagi akan berarti istrinya harus tidak baik. Saya harus dalam buku saya itu selalu istri yang pertama maupun kedua itu harus bahagia. Karena kadang-kadang perempuan kalau sudah tahu suaminya itu misalnya punya selingkuhan sudah marah. Saya alami sendiri dari anak saya juga pernah mengalami. Saya bilang, ngapain kamu marah? Gak ada pentingnya. Aku sudah pernah bahagia. Kalau kamu sekarang tidak bahagia, tak masalah. Tapi tidak bahagia sebagai istri ya. Tapi kamu tetap bisa bahagia sebagai ibu, sebagai anak, sebagai dirimu sendiri. Jadi saya tidak pernah informasi, saya tidak mengatakan bahwa poligami itu baik dan kami tergantung dari keluarganya. Kalau bisa menerima, mereka bisa bahagia bersama-sama. Apa? Menurut saya tidak masalah gitu loh. Jadi saya memang memutuskan ada peluang dan mindset. Saya tidak suka mindset seperti itu.
berjauhan. Kalau saya itu kalau di sepuh saya juga kalau saya jika kehidupan itu ibarat maka kematian itu dari persoalan tindakan. Jika bersama-sama itu soal rumah, maka berpisah itu hanya persoalan tindakan. Jika berpisah itu ibarat sebuah rumah, maka bertemu kembali hanyalah persoalan tindakan. Jika kemarin kita berantem, hari ini kita berpelukan, itu hanya persoalan tindakan. Kehidupan itu memang selalu ngantuk tetapi satu hal yang saya lihat dari bengkel saya, awalnya saya itu agak bertanda dalam pikiran saya. Kalau bengkel itu kan urusan persoalan dengan jadi ada banyak usaha, mesin usaha, jadi bawa ke bengkel. Pikiran saya nakal waktu itu, apakah kesusahan ini bukan rusak-rusak sehingga ada bengkelnya. Tapi saya menurut ke belakang lagi di Jakarta juga ada bengkel sehat. Nah ini persoalan bahasa tidak bisa dilindungi oleh satu kelompok ilmu. Kepolisian misalnya menggunakan rekonstruksi, itu bahasa teknis, tapi rekonstruksi dipakai untuk membicarakan mereka ulang kembali. Saya kira bengkel sastra bukan soal memperbaiki, tapi mereka ulang kembali. Di bawah dunia ini, di bawah langit dan di atas bumi, tidak ada hal yang berlaku sama. Semuanya bermuara dari yang sudah ada. Semuanya berpijak kepada sejarah yang sudah ada. Di Semarang ini misalnya zaman saya dulu ada yang namanya histeria, ada yang namanya bengkel sastra, ada yang namanya ini satu pena, ada sastra tradisi, ada sastra pesantren, ada macam-macam yang semuanya itu selalu diperdebatkan dan tidak pernah selesai. Saya kira bengkel sastra menjadi lembaga yang masih ada hari ini. Berarti bengkel sastra termasuk lembaga yang kuat menahan perdebatan. Kemudian saya terpaksa berdoa karena kata yang Budi Marjono yang terlambat atas khususnya harus dibangun. Saya dulu di depan. Saya juga saya disuruh lebih sambutan soal bengkel sastra itu karena saya terlambat juga. Setidaknya hari ini saya melihat bengkel sastra juga banyak membuat musikalisasi sastra. Saya kira ini tak ngerekam dulu ya Pak. Ini jarang-jarang Semarang belum terus tahu. Sering ngeliatin ya ambil. Dulu pelatih di Sate Wacana. Tapi gayanya masih tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman sekalian. Saya kira ekspektasinya terlalu besar kepada orang yang visinya kecil dan rapuh ini. Kita akan belajar bersama saja, karena memang di sini banyak guru-guru yang kita bisa belajar kepada mereka, kepada beliau-beliau. Terutama kepada guru kita yang terbukti sampai detik ini itu menjadi salah satu pencair kebutuhan sastra di Semarang. Siapa lagi kalau bukan Mas Rizal? Saya pernah membayangkan kalau di wilayah kita, di kota manapun, di desa manapun, di provinsi manapun tidak ada komunitas sastra. Bayangkan. Saya pernah membayangkan kalau di Semarang itu tidak ada Dewan Kesenian, nggak apa-apa. Betul. Di Solo itu tidak pernah ada Dewan Kesenian sebelum akhirnya Menteri Jalan pensiun dari Taman Budaya dan kemudian didaulat menjadi ketua Dewan Kesenian yang pertama. Selama itu, ya, selama itu apakah ada Dewan Kesenian? Tidak ada di Solo. Selama itu apakah kesenian di Solo? Tidak. Selama itu apakah kesusastraan di Solo? Tidak. Mati tidak. Selama itu ada yang namanya Wiji Tukul yang paling fenomenal. Apakah dia lahir dari Dewan Kesenian? Saya langsung belajar di sini karena melihat wajah ketua Dewan Kesenian yang baru dilatih, namanya Mas Adi. Mas Adi. Saya juga berbicara soal bagaimana kekuatan komunitas itu memang sangat luar biasa. Apapun bentuknya, bagaimanapun formatnya, dari manapun asal datangnya. Ya, saya bisa memuji-muji barangkali juga begini, Mbak Suis. Pernahkah Anda membayangkan kalau tidak ada Mbak Suis di bengkel sastra Taman Malu? Pertanyaan itu sebenarnya bukan kepada anggota bengkel, tidak. Pertanyaan itu harus kita melihat bagaimana jadinya Semarang kalau tidak ada Mbak Suis. Serius nih Mbak, habis ini Mbak Suis sembunyi nih Mbak. Serius ini. Itu pertanyaan-pertanyaan itu sama artinya dengan misalnya bagaimana kalau Misbah Bisabilan tidak menulis buku yang judulnya Keajaiban Pasar Senen. Bapak Ibu sekalian, saya menemukan kumpulan siswa itu sebenarnya tapi cerita-cerita yang liar dari pertumbuhan kota Jakarta, dari sudut pandang belakangan, dari sudut pandang kesenian yang cukup Pasar Senen, dari orang-orang yang tidak jelas, sastrawan yang tidak jelas, pelukis yang tidak jelas, dramawan yang baru main drama pertama kali kemudian ke Pasar Senen dipukuli sama itu karena dia dituduh sebagai pencopet. Karena penampilannya seperti saya, pencopet. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lah membaca buku itu luar biasa yang akhirnya Pasar Senen itu melahirkan yang namanya Khairil Anwar, si bajingan itu. Si penyair yang menulis diminta oleh Bung Karno bersama seorang penulis untuk menyemangati Republik Indonesia yang ketika merdeka dengan kata ayo Bu. Saya lupa itu penulisnya siapa, dia atau siapa. Jadi setelah merdeka ada dua seniman yang hubungi Bung Karno untuk bikin pamflet, poster di tembok-tembok di Jakarta. Lukisannya udah jadi, tinggal kata-katanya ini. Lu Khairil, karena yang dipesan Khairil. Sampai detik-detik terakhir ketika poster itu harus digambar di tembok-tembok di Jakarta, karena nggak muncul. Begitu muncul dia tulis Bung Ayo Bung. Ternyata kata Bung Ayo Bung itu dia dapatkan di lokalisasi, Pak. Si bajingannya ini. Ketika dia menjadi Bung Ayo Bung, kasih tanda penuh menjadi heroisme kita ini. Khairil itu salah satu anggota dari komunitas yang tidak jelas seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa bengkel Santa Malu itu tidak jelas. Saya ngomong gitu, Pak. Kalau Anda ngomong begitu berarti ada yang tidak jelaskan. Tapi
Tapi kalau Anda tidak mengakui bahwa mereka sastra manuki itu dari gerakan yang seolah-olah tidak jelas, akhirnya Kiai Gus Dur mengakui sendiri. Iya kan? Saya tertarik membandingkan komunitas dengan keberadaan Dewan Kesenian yang formal itu, dan anggarannya dari negara itu, dan strukturnya jelas itu, dengan komunitas, diantaranya komunitas sastra Maluku, karena dimulai dari Guspa. Ini saya, Pak. Tadi santrinya, kalau nggak ngikutin ya dosa lah. Oke ya. Jadi kata pertama dari komunitas itu adalah pemecah keburuan. Oke. Apa yang buruk? Karena dia telah ngomong begal yang gampang itu begal ini. Tapi saya kemudian buka referensi pada yang namanya komunitas Planet Senen belakangan itu namanya. Tapi memang dimulai dari keajaiban pasar Senen yang awalnya di Senen itu ada seorang pencoleng, Pak. Ada seorang penjabat tahun 30-an yang saking jawarannya dia direkrut menjadi tentara. Dia jadi nembak dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia turun ke medan perang dan berhasil sebagai tentara. Kemudian ketika merdeka dia diminta sama komandannya, kamu bagus menjadi prajurit, kamu akan dijadikan kepala logistik dari sebuah sistem ketentaraan yang baru. Ada sakit preman, miso Mbak, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Kamu kan mampu berperang mengatasi musuh, mengendalikan pasukan dengan strategi yang luar biasa. Iya, tetapi beda. Tentara tugasnya nembak, kalau kepala logistik ini tugasnya baca, nulis, ngirim data, statistik dan lain sebagainya, dia nggak bisa baca. Dia balik ke pasar Senen, kemudian di pasar Senen dia membuat semacam kelompok geng. Wah, nama gengnya sangat kayak Sastra Maluku, Taman Sastra Maluku, gengnya sangat namanya Geng Kobra. Nah, itu anggotanya yang bisa cuma lihat. Itu. Nah, kemudian di sana itu semacam komunitas orang-orang yang nggak jelas, preman dan lain sebagainya, termasuk akhirnya beberapa seniman baru, entah itu pelukis, entah itu penyair, entah itu sastrawan, pemain drama yang gelandang di Jakarta mangkal di pasar Senen. Mangkal di pasar Senen karena memang mereka tidak punya kehidupan yang jelas. Kenapa di pasar Senen? Karena pasar Senen strategis. Mau pergi kemana-mana tahun setelah merdeka sampai 3 bulan sampai setelah merdeka itu murah biayanya. Bisa naik tren waktu itu. Sekarang nggak ada tren. Bayangin ini. Mangkal di pasar Senen dari ketidakjelasan, akhirnya gerakan kebudayaan mereka, pemikiran mereka, temuan-temuan atau semacam eksplorasi yang baru mereka lakukan, termasuk yang saya ceritakan tadi, ada pemain drama yang dipukuli, baru main drama sekali, akhirnya dia ngaku dalam artian dia berimprovisasi bahwa dia adalah anak tentara, karena aktor, berimprovisasi anak tentara, akhirnya si yang mukul ini takut. Dipukulin karena dituduh mencopet. Yang mukulin ini polisi supaya kamu ngaku ilmu dramanya keluar secara tiba-tiba. Kemudian itu menjadi kebiasaan. Setiap kali ada peristiwa pencopetan dan lain sebagainya, ada yang menyediakan diri sebagai relawan yang memukuli. Kemudian di sana dia bermain drama. Kemudian dia menuntut polisi yang memukuli dan mendapat gaji. Tidak percaya. Polisi sudah begitu kayak kain itu. Kain itu ngambil serpihan-serpihan puisi dari kehidupan sehari-hari. Jadi ini pesan kepada para penyair, jangan ada di kamar, jangan ada di handphone, jangan hanya ada di pikiran, keluar ke jalan, ya kan? Keluar, hadapi para dosen, hadapi itu problem keluar di situ. Ya, temukan orang-orang ini tiranya karena apa? Kalau ini tiranya anak Indonesia kayak gitu. Ya Allah ya Rabbi, ini bisa nggak diubah menjadi puisi? Ya. Ini politik ini luar biasa, koyak mengerjakan masukin untuk kemudian jadi pres istilahnya seperti itu. Bung ayo bung itu dia dapatkan ketika dia lewat organisasi, Pak. Kemudian ada Ronde yang dan ayo itu cara menawarkan kemudian ayo pas dengan jadi estetika puisi yang
luar biasa mengubah semangat Republik Indonesia waktu itu. Untuk kita tidak terbakar oleh semangat KRI itu. Itu diambil dari situ. Tapi siapa yang mau tidak mengakui bahwa semua karya kesastraan kita, karya kesenian kita tidak diambil dari kehidupan yang bermodal seperti itu. Ya. Saya tidak berani ngomong soal apa saudara yang dari saya itu katanya, ya susah lah, sesuatu yang tidak, sesuatu yang semuanya. Tapi saya belum sampai kan, belum yakin apakah saudara itu sampai di daerah-daerah sekian seperti itu, dari daerah Kudu, dari daerah Kudu Soko yang tenggelam karena apa namanya kerusakan iklim, dari apa kekumuhan kota Solo misalnya. Kalau sekarang kan udah nggak punya kecuali daerah Papua. Oh masih untuk di sana ada siapa? THI Johan yang bikin komunitas nggak jelas juga. Apa itu namanya? Koe. Ini ada Mas Kodrat, saya bilang begitu. Dan yang jelas saja bisa mempertahankan beberapa tragedi di sana menjadi sesuatu yang bisa tertahankan. Ngomongin semangat ngobrol soal itu, kemudian mereka bikin apa? Apakah Dewan Kesenian bisa bikin seperti itu? Lebih ekstrim apakah seniman-seniman kita yang sudah mapan bisa melakukan eksplorasi kehidupan yang meredam itu menjadi sesuatu keindahan tragedi yang dipelihara? Keindahan yang dipelihara. Ya. Termasuk buku novelnya Mbak Suri itu kan keindahan tragedi yang dipelihara. Ngomongin dulu apa poligami dengan cara yang satu dibicarakan oleh anak yang satu. Ya. Jadi pertama kebuntu apa namanya? Pemecah kebuntuan komunitas sastra. Jadi dia akan muncul ketika suasana buntu. Ketika suasana nggak buntu, susah sekali dia muncul. Ketika apa namanya suasana mapan itu susah sekali muncul. Karena memang komunitas sastra itu pada dasarnya lahir karena kegelisahan bersama. Kegelisahan memang yang pertama. Kegelisahan, sama-sama gelisah terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dianggap sama kita. Termasuk bisa secara sederhana dengan sastra manusia, definisinya sederhana itu bukan kegelisahan sastranya, enggak. Itu sastra urusan belakangan. Mau buruk, mau bagus, mau apa, terserah. Yang penting kegelisahan terhadap situasi dan kondisi sastra di Semarang menurut bacaan saya. Nanti saya jelaskan Mbak kalau siapa. Buktinya apa? Buktinya ini pahitnya. Anggota sastra komunitas Taman Maluku itu, ini pahitnya ya Mbak, ngomong pahitnya. Karya sastranya nggak ada yang bisa jaga bagus. Ayo, betul ora? Palura betul menurut saya, menurut omongan saya yang baik. Tapi apakah dengan cara itu komunitas sastra Taman Maluku tidak berhidup? Berubah. Anggota Dewan Kesenian Semarang di sana tahu ya? Apa namanya? Balik bahasa juga tahu. Termasuk balik itu. Sastrawan binaan balik bahasa itu karya sastranya bagus semua, namanya balik bahasa pilihan. Tetapi apakah karya sastra itu menginspirasi perubahan kehidupan atau mempertahankan kekerabatan kehidupan sebagaimana sastra Maluku? Ini kita tempoh ini ada yang apa namanya, ada yang luar biasa, ada ngawur kayak saya kumpul karena sastra Maluku ini. Oke. Jadi ada kegelisahan bersama, termasuk ketika kita hadir di sini kan ada kegelisahan bersama, ada kesamaan. Yang pertama kebutuhan, yang kedua ada kesamaan. Kalau ngomong soal komunitas sastra, ngomong soal estetika, ngomong soal proses, itu belakangan, yang penting sama-sama dulu. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan kita ada. Yang penting peran dulu, mau mati, mau nggak bisa terserah. 10 November itu
kemarin kumpul semua berjuang mempertahankan Surabaya seluruh PP. Ada yang karena resolusi jihad, ada yang karena terbakar Risma Risma Bung Tomo, ya kan? Ada yang karena Gubernur Suryo, macam-macam kumpul semua itu. Makanya kemudian ada yang pintar perang, ada yang pakai strategi, ada yang orang-orang, ada yang perang untuk mati karena kebaikan dunia sudah tidak bisa dimaafkan menurut dia. Dan menurut dia ini, sebenarnya perang mati alhamdulillah mati syahid. Loh, tidak percaya kerja saya lupa. Itu ada itu resolusi jihad itu intinya gitu. Ya pada soal yang cukup bodoh ya ini saya gimana perang saya percolek Pak Cucu saya apa mati ya nenggol perang maju perang. Oke. Pemecah kedua, yang kedua kesamaan. Kemudian yang berikutnya saya juga mau ngomong pagi ini Mbak. Pahitnya adalah siap ya Mbak? Rata-rata komunitas sastra di Indonesia, bukan hanya sastra Maluku, di BMK juga. Saya katanya punya komunitas yang namanya BMK, Puisi Menolak Korupsi, ya kan? Itu rata-rata pola pergerakannya pola pergerakan kedaerahan. Pimpinannya mandek kabeh. Wes ki asune ngono ya Allah ya. Mbak Sulis istilah kabeh. Leren kabeh. Kalau saya agak tertolong, kenapa? PMK itu agak tertolong karena itu komunitas yang berdasarkan gejala kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Selama kasus korupsi itu ada, pasti PMK ditagih terus. Itu komunitas yang asuh kebetulan. Itu indikator ya komunitas brengsek puisi menolak korupsi itu. Nanti di surga sudah ada di komunitas itu. Komunitas sastra, komunitas keindahan sudah barangkali masih dibutuhkan. Tapi komunitas menolak korupsi nggak ada. Di surga nggak ada korupsi. Kalau hiburan itu bukan. Oke. Jadi itu luar biasa Mbak. Makanya tadi pertanyaan saya akhirnya mengerucut. Nek Mbak Sulis terakhir tadi. Tapi pertanyaan itu masalah perlebar Mbak. Bukan pertanyaannya adalah kalau Mbak Sulis ada bengkel sastra Maluku bagaimana? Tidak. Kalau Mbak Sulis nggak ada, bagaimana sastra di Semarang? Modal itu. Modal. Itu sama persis ketika di Solo itu ada orang namanya Multijono Pak. Meskipun dia kepala taman budaya, kepala kantor resmi pemerintah, tetapi kerjanya itu seperti kepala komunitas. Strukturnya dilewati semua, anggarannya dipotong-potong sebar-sebar sakar PBW. Kalau ada pemeriksaan kemudian dia main manipulasi dalam tanda kutip yang bagus, tidak dia masuk kantornya, tapi sebar kemana-mana. Pola komunitas kan begitu Pak. Saya senang dia, saya senang Mbak Sulis. Ini akan ngomong apa, Imani akan ngomong apa, Ciko Budi Maria akan ngomong apa, terserah Mbak Sulis. Aku pun juga bingung Mbak Mani. Aduh, saya harus baca besok tebal ini Mbak. Wah, enggak Mas, kita ngomong apa aja tentang komunitas. Oke, tentang komunitas. Alhamdulillah, itu sudah yang luar biasa meneror Mbak. Karena saya terlibat dalam komunitas itu. Bagaimana kehidupan komunitas itu memang mengerucut seperti perjuangan daerah. Ini mungkin ke depan ya kan? Gampang, susah. Karena memang ketokohan di komunitas itu kan memang pertama komunitas di Indonesia, komunitas sastra di Indonesia. Itu karena kebrilianan, karena termasuk karena modal-modal yang lain. Modal dana, modal waktu, modal pemikiran, ya kan? Itu susah nih. Tapi bengkel sastra Taman Maluku itu sudah 9 tahun
9 tahun kalau kita ngomong soal konvensi pendidikan anak di Indonesia itu kelas 5, Pak. Ya, itu sudah menjelang akhir dari mereka nyawa Indonesia itu sudah harus siap-siap dari kita. Sudah harus diperlakukan sebagai orang dewasa. Kalau Mbak Suri sebagai orang tuanya, Mbak Suri harus mulai memperlakukan bengkel sastra Maluku itu sebagai anak yang beranjak dewasa. Kalau enggak, misal kejadian seperti orang Jawa, jadi anak dimanjakan orang tuanya, jadi butuh dimanjakan kakek neneknya. Orang gede-gede lah itu. Ya. Kesamaan kegelisahan. Nah, sekarang penyakit dari komunitas ini aneh banget. Belum ada jawabannya selama ini. Penyakit dari komunitas itu adalah kemapanan. Betul sekali. Begitu itu dana, itu hibah, biang bubar. Visi misi pendidik masyarakat, membangun anggota masyarakat ke arah kebaikan bubar. Apalagi begitu mapan, dipentan 5 tahun sekali pemilu, geser komunitas iki melu gubernur sopo, komunitas iki melu gubernur sopo, ora lalu ya, sekarang penanan dhewe. Iso begitu. Komunitas iki melu wali kota sopo, komunitas iki melu gubernur wilayah sopo, yang masih berkeliaran dengan liar aman. Tapi apakah kita akan terus berkeliaran? Di tengah situasi peradaban seperti ini, situasi algoritma, situasi formal, situasi yang satu hal karakter komunitas harus mulai bergeser. Hari ini kritik berikutnya Mbak Ika, main terus juga ngomongnya. Format reuni kita ini Mbak, ini format latar belakang komunitas kita bangsa Lampung Mbak. Yang tersisa ini. Kalau komunitas kita sekarang ada di grup-grup WA itu, ya. Tapi apakah kita menyalahkan komunitas produk masalah yang hidup subur dari tegur sapa secara langsung, mesem-mesem tenang gak itu Pak? Ya kan? Memberi pada yang soal musik, ini hari ngomong pahit tapi jadi situ. Karena barangkali yang nyari ada yang bisa ngomong pagi mendengar Mbak Suri. Ya, barangkali saya nggak tahu. Saya juga pernah mengalami bentrokan dengan Mbak Suri, dia bayar. Pernah. Karena pola komunitas yang berbeda itu. Pernah. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau masih muda sampai sekarang saya berbeda dong. Komunitas juga ada komunitas itu. Ya. Ini beda sampai sekarang. Oh iya lah, coba dirimu. Tapi persaudaraan jalan terus, karena persaudaraan tegur sapa. Tapi memang pekerja komunitas sekarang harus mulai berpikir bagaimana menghadapi situasi ini. Meskipun kita yang paling kurang sah, kayu anak wes diimpan, balik dari tanah. Yang paling berapa tahun, 10 tahun paling lama yang 15-20 tahun malah sakit, tua. Ya kan? Tetapi sisa waktu ini memang sebaiknya kalau dalam konteks pertemuan kita ini Mas Gunoto, Mbak Sulis, pekerja Mas Edi, coba itu memang harus mulai menata bagaimana spirit komunitas masa lampau yang sedemikian eratnya ini kemudian ditularkan kepada anak-anak generasi terkini yang sudah masuk baik dalam peradaban yang luar biasa ini. Karena di sana ini kekerabatan artinya ada kemanusiaan. Ya maaf ya, generasi anak saya Desi, kekerabatan itu sama dengan algoritma, angka-angka, bukan soal kemanusiaan. Dia soal angka-angka, soal viral dan lain sebagainya. Makanya saya bersama Mas Egi yang dalam viral itu, Mas Egi sama Pak Egi itu viral karena itu yang luar biasa. Maksudnya manusia dua sisi
jadi pemimpin banget, busuk banget wilayah kebencian personal terhadap yang sedang kamu eksplorasi. Bagus. Yang kedua, jangan terlalu percaya dengan angka algoritma. Sedasar apapun viral pikir kecuman, pikir kecuman kalau terbaik. Ini terberue. Ini realitas. Jadi yang terakhir ini yang kemudian membuat saya merenung diri sendiri juga untuk menyeberangi ke masa depan ini komunitas ini harus dipelajari dengan cara yang bagaimana. Yang kedua, bagaimana merumuskan spirit komunitas yang luar biasa ini. Bahkan komunitas sastra itu ada yang tidak berpikir soal kualitas sastra. Yang penting seduluran. Di PMK itu yang penting seduluran. Puisinya elek. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Yang penting menolak korupsi. Kita resolusi orang bisa boleh. Iki diskusi tak ada diskusi nama tak settle. Dari buku juga buku atau diskusi mesti puisi. Eskan nomor keri. Sing penting kesamaan menolak korupsi. Sing penting kesamaan merawat perkawanan di dalam kesusahan kota Semarang. Wes pandang dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Kita ini bukan rokok malah lagu tahun.